Oke, kita kembali ke materi development ya, atau kita di kelas front end. Nah, di pertemuan ini kita bakal akan bikin aplikasi React ya, yang tadinya cuman tampilan statis dan akan menjadi lebih interaktif. Nah, fokus kita hari ini ada pada 3 hal. Nah, itu yang pertama event, kemudian state, dan render ulang. Kita langsung buka ya. Oke, silakan buka projectnya di front end. Nah, di latihan 2. Kemudian kita buka terminal. Nah, kita bisa langsung ketikkan code. Kita tunggu VS Code-nya jalan ya. Nah, ini VS Code kita yang kemarin. Kemudian setelah itu jangan lupa buka terminal, jalankan npm run dev. Nah, ini bisa di copy ya. Nah, ini yang project kita kemarin. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya saya hapus saja ya project yang sudah sebelumnya. Kita akan mencoba yang baru. Oke, kita tinggal ketikkan rfce. Ketika di refresh harusnya sudah hilang. Oke, sekarang kita harus paham dulu ya. Jadi bagaimana konsep state dan counter. Nah, kita harus paham dulu bedanya data biasa dengan state. Ya, data biasa kalau kita ubah nilainya di JavaScript, tampilannya di browser tidak akan berubah otomatis. Nah, supaya React tahu kalau ada data yang berubah dan mau diperbaharui tampilannya, atau istilah umumnya adalah di render ulang, kita pakai yang namanya hook use state. Nah, sebelumnya kita harus import dulu ya. Jadi caranya kita akan panggil use state. Oke. Kita bisa import use state from React seperti ini. Nah, setelah itu di dalam fungsi app kita akan buat satu buah state untuk hitung angka atau counter ya. Nah, coba kita buat state. Nah, cara untuk membuat state itu kita tinggal tulis cons, kemudian siku, kurung siku ya maksudnya ya. Kemudian kita masukkan jumlah, kemudian set jumlah sama dengan kita masukkan use state, defaultnya kita kasih 0. Nah, jadi use state ini kita gunakan dan kita simpan dalam state ini. Nah, jumlah ini adalah variabel penyimpan data. Jadi ini adalah variabel penyimpan data. Terus set jumlahnya itu apa? Jadi set jumlah itu merupakan fungsi setternya untuk mengubah nilai tersebut. Nah, ini kan konstanta. Jadi agar nanti nilai jumlah bisa berubah, kita butuh yang namanya set jumlah. Jadi set jumlah ini merupakan setter untuk mengubah nilai variabel jumlah. Nah, ini khusus untuk di React. Nah, sekarang nilai jumlah itu defaultnya adalah kosong karena kita belum buat perubahan. Nah, sekarang kita bikin tombol di sini ya. Coba kita buat tombol. Nah, ini saya kasih flex, kemudian kita kasih justify center aja supaya nanti di tengah ya. Nah, sekarang kita buat tombol di sini. Button, misalnya namanya tambah. Nah, coba tambah ini, kemudian kita kasih kelas dulu ya. Kelas name, misalnya BG red.
600 teks white. Nah, kemudian px-nya 6, py-nya 2, kita kasih rounded misalnya 3 excel lah. Oke, kita coba cek. Nah, ini ada, salah tulis ya. Oke, nah ini. Nah, coba kita akan tambahkan variabel di sini. Coba kita tambahkan variabel ya. Nah, cara memanggilnya tentunya kita memanggil variabel ini tentunya kita harus butuh bracket atau kurawal ya. Langsung panggil jumlahnya. Nah, seperti ini. Harusnya nilainya adalah 0. Oke, ini ada 0 ya. Atau kita kasih besar tulisannya ini. Font bold. Oke, nah sudah tebal ya. Nah, kemudian nanti ketika kita klik tombol ini, nah ini kan nilai awalnya si useState ini kan 0. Nah, bagaimana cara untuk mengubahnya? Jadi kita butuh sebuah event. Nah, namanya event agar ini kelihatan. Oke, saya enter aja turunnya. Nah, kita kasih event yang namanya on click. Nah, sama waktu kita belajar JavaScript. Nah, event on click ini di dalamnya kita buat sebuah arrow function yang nantinya memanggil set jumlah. Nah, di mana set jumlah itu variabel jumlah kita tambahkan 1. Nah, seperti ini. Nah, set jumlah seperti yang kita bahas tadi bahwa ini merupakan setter dari variabel jumlah supaya nilai jumlah ini bisa berubah. Nah, sekarang nilai awalnya jumlah itu kan adalah 0. Nah, ketika kita tambahkan 1 tentunya akan berubah. Oke, kita coba buktikan. Perhatikan, kita klik. Nah, berubah ya. Ketika kita tambah lagi akan berubah seterusnya. Nah, seperti itu ya. Coba kita perhatikan lagi. Jadi cara penulisan on click-nya kita teruskan fungsi ya, kita menggunakan arrow function ya. Nah, di sini harus hati-hati, jangan ditulis on click kemudian set jumlah tanpa menggunakan fungsi. Nah, karena itu akan bikin fungsinya langsung jalan sendiri saat komponen ini di load dan tentunya pasti akan bikin error infinitive loop. Jadi harus pakai sebuah fungsi ya. Nah, ini mirip di JavaScript yang kita pelajari sebelumnya. Nah, kemudian kita simpan tentunya hasilnya di browser ya. Jadi ini. Nah, seperti ini. Oke. Jadi angka langsung berubah dan UI-nya merender ulang otomatis ya. Akan dirender ulang. Oke. Sekarang kita sudah paham ya bagaimana konsep useState ini. Nah, dalam hal ini kita uji coba menggunakan counter. Nah, sekarang berikutnya bagaimana dengan diimplementasikan di controller input atau menggunakan form. Ya, maksudnya nilai elemen input nanti diatur penuh oleh state react. Dalam hal ini useState. Nah, mari kita buat state baru untuk menampung teks dari input. Oke. Sekarang kita buat form ya. Nah, kita pasang karena dia tidak bisa kita pasang div di sini. Kemudian di bawahnya lagi kita tambahkan sebuah div. Oke. Sorry. Slash div. Nah, sekarang kita buat form di sini. Oke, form. Kemudian kita tambahkan input tipe di dalamnya kita kasih nama teks. Kemudian kita kasih border,
kemudian teks sm, kemudian rounded base. Kemudian kita kasih misalnya, kemudian kita kasih class name, kemudian kita kasih border, kemudian kita kasih px misalnya 2,5, p nya juga 2,5. Coba kita cek. Oke, kemudian kita kasih coba rounded 2 Excel. Oke ya, ini agar ininya div-nya, misalnya kita tambahkan saja ini margin L nya kita kasih 20. Oke, sudah ya. Nah, ini contoh. Nah, setelah itu kita akan buat buttonnya dulu ya. Button tambah misalnya. Tambah. Oke. Ini kita kasih div ya. Kita bungkus div buttonnya. Oke, seperti ini. Oke, sudah dibawa. Sekarang kita kasih class name misalnya ml nya kita kasih 10 dulu lah, 20 supaya sejajar ya. Oke, kemudian kita kasih bg misalnya, nah ini aja. Oke, ember 600, teksnya kita kasih white, kita kasih rounded misalnya. Oke, sekarang kita kasih px nya 6, py nya 2. Oke, sudah. Kita kasih jarak di atas mt misalnya 2. Nah, ini cuman coba ya. Roundednya kita kasih rounded biasa aja. Nah, oke. Nah, sekarang kita tambahkan di input ini. Nah, di input ini saya enter turun aja ya, kita enter turun. Nah, ini kita kasih value. Jadi value-nya itu kurawal ya. Nah, value-nya itu seperti ini penulisannya. Value-nya nanti di dalam kita kasih variabel judul. Jadi akan tampil variabel judul. Kemudian kita tambahkan onChange. Tetap kurawal ya. Kemudian dalamnya sebuah function. Sama kayak event onClick di atas ya. Nah, kemudian jangan lupa di dalam function ini kita tambahkan parameter i atau event bebas ya, mau i mau e biasa atau event. Nah, setelah itu kita panggil setternya judul, yaitu set judul, kita isi, kita tangkap ya event target value-nya. Jadi mirip di JavaScript sebelumnya kita untuk menangkap isi dari input teks ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi value ini diisi input state judul, variabel judul ya. Ini state judul. Kemudian onChange, kita akan menangkap setiap karakter yang kita ketik di dalam form input. Ini yang kita ketik tentunya melalui event target value, lalu memasukkannya ke state via set judul ya maksudnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau onChange ini dihilangkan, input kalian bakal terkunci dan tidak bisa diketik sama sekali. Nah, contohnya ini misalnya kita hilangkan. Nah, ini kita tidak bisa ketik sama sekali nih. Nah, ya. Nah, jadi perlu ini. Oke. Nah, dengan begitu kita bisa menulis isi yang ada di dalamnya. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan di bawah button aja ya. Di bawah button kita buat div lagi. Kita buat tag paragraf. Nah, nanti
kita tulis previewnya saja di sini apa yang kita isi. Nah, jadi nanti di sini kita tambahkan kurawal di sini ya. Kita tambahkan kurawal yang isinya judul atau jika false ya, maka belum ada judul. Jadi jika kosong ya, stringnya kosong, nanti akan tulis belum ada judul. Kita kasih class name, kita kasih ml20 juga ya supaya pas. Oke, nah belum ada judul. Nah ketika kita ketik, nah itu baru ada ya. Coba lihat, halo, nah itu bisa. Oke, nah itu fungsinya. Nah sekarang bagaimana kalau datanya mau kita simpan saat tombol di submit diklik, kita bikin fungsi handler terpisah ya biar kodenya rapi. Oke, kita buat lagi set state ya, const tersimpan, kita buat setternya set tersimpan, pakai use state nya kita kasih defaultnya string kosong juga ya. Nah, lalu kita akan membuat sebuah fungsi. Nah, kita akan membuat sebuah fungsi. Nah, namanya fungsi misalnya ketika nanti form ini diklik. Nah, oke. Jadi kita buat function. Nah, boleh menggunakan simpan catatan. Nah, boleh menggunakan function biasa, boleh menggunakan arrow function. Jadi nanti di sini ada sebuah i. Jadi ada bisa juga e ya, bisa even bebas sebenarnya. Kemudian kita tangkap e. Nah, seperti biasa karena ini adalah form, untuk menghapus kebiasaan buruk ketika disimpan browser akan refresh, maka kita harus tambahkan i prevent default kayak waktu kita belajar JavaScript. Oke. Nah, ya. Kemudian kita tambahkan kondisi jika judul sama dengan kosong, kita sama dengan kosong, maka kembalikan. Oke. Kemudian kita set judul, kita set tersimpan itu adalah judul, isinya judul ya. Kemudian kita kosongkan input, set judul, kita kirim string kosong. Nah selanjutnya jadi poin yang sangat penting di sini, even prevent default ya, wajib dipanggil. Nah ini wajib dipanggil, fungsinya untuk tentunya untuk mencegah browser untuk melakukan refresh halaman default saat form dikirim. Ini kita sudah jelaskan di materi sebelumnya. Nah sekarang kita bungkus input dan tombol tadi ke dalam tag form dan dipanggil yang akan nanti akan dipanggil dengan handle even on submit ya. Oke, coba kita tambahkan di sini on ketika di submit, maka kita panggil fungsi simpan catatan. Nah seperti ini, pas kita klik simpan, inputnya berhasil kembali ke teks tersimpan muncul di bawah form. Oke, kita coba. Nah ini ada error, kita cek, inspect console, prevent default is undefined. Harusnya ini tanpa langsung simpan catatan. Oke ya. Oke, kita coba misalnya halo, kita tambah. Nah previewnya langsung hilang. Nah, cuman kita belum tampilkan itu akan tersimpan di
simpan catatan. Misalnya di sini kita tambahkan tag P. Nah, misalnya di sini adalah catatan. Isinya itu adalah ini tersimpan. Kita kasih misalnya kelas name, kita kasih ml 20 lah supaya sama. Nah, tapi kita kasih misalnya teks green 700. Oke. Nah, perhatikan, kita save dulu. Nah, ini ketika kita tulis misalnya halo, kemudian kita tambah, previewnya akan hilang, kembali ke belum ada judul, akan tersimpan ke halo, ya, karena data itu kita simpan seperti ini. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, kita rekap sedikit ya beberapa masalah atau bug yang paling sering dialami saat awal belajar Usted. Nah, itu yang pertama, input tidak bisa diketik. Nah, cek apakah value sudah terpasang tapi lupa pasang onceng. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian state terlambat berubah saat dibaca. Ingat, perubahan state itu sifatnya asinkronus. Kemudian fungsi langsung berjalan tanpa diklik. Periksa penulisan on click, tambah, panggil referensi fungsinya saja, jangan pakai tanda kurung tambah. Oke. Oke, sebagai tugas kalian, silakan modifikasi kode ini masing-masing ya. Tambahkan tombol reset untuk mengembalikan nilai counter ke angka 0 misalnya. Kemudian buat validasi agar input. Oke. Terakhir buat validasi agar input tidak bisa tersimpan jika karakternya kurang dari 3. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.